Anies, di tukang sayur nih Abah Anies, pendukung Abah Anies yang cinta damai sama Abah Anies. Siapa yang Prabowo? Dulu. Tidak ada. Tidak ada. Dua kali loh Prabowo. Siapa yang milih dia? Tidak ada kami milih dia. Prabowo 2 kali kemari, kami tidak mau nengok dia. Dia nomor 1 kalah, tapi gua tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semuanya semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semuanya semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini yuk kita lihat lagi tingkah laku ya dari anak Abah yang semakin hari semakin ucu-ucu ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton, yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Langsung ditanggapi oleh netizen. Seperti biasa. Cium tangan mau presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden. Abah udah menang, Bu. Udah. Iya, udah. Udah menang. Kan kemarin dapat surat dari sorga. Tuh. Ya. Terus yang lantik malaikat Jibril. Iya, tuh ya. Udah menang kok. Udah ya. Hidup Abah Anies. Abah Anies menang. Abah Anies presiden. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies. Mau minum puyur bintang 11 dari 100 tapi bu masih lama. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Siapa yang jadi presiden kita? Ya. Nomor 2. Nomor satu. Presiden kita. Nomor satu Abah Anies tuh. Nomor Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Iya. Abah Anies Iya. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi. Eling istighfar mak. Istighfar. Ya Allah, siapa yang ngelepasin ini emak-emak nih yang jadi presiden bukan Abah Anies Ya, mak. siapa? Ya, yang menang tuh nomor 2. Coba lihat lagi game Nomor di 1. YouTube game ada. Nomor Ya? 1 mbakku, nomor 1. Jangan stres mak ya, nanti jadi stroke lagi. Aduh, gua repot lagi bawa ke dokter. Sabar mak, sabar. Yang jadi presiden nomor 2 mak Jangan nangis mak Cup sayang. Ya Allah, mak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah Anies di warahmatullahi. tukang sayur nih Abah Anies, pendukung Abah Anies Iya. yang cinta damai sama Abah Iya. Anies ya. Betul. Weh pendukung nomor 1. Walaupun Abah misalnya menang gak menang, kita persaudaraan. Jangan betul. pada lupa ya Setuju. sama tukang sayur Nah, Abah nah. Anies. Nah, setuju pendukung nih. nomor 1 jangan lupa sama saya Setuju nih. Tukang sayur, Iya. orang Sepatan Timur, pendukung Abah Anies Iya. nomor 1 tanpa dibayar, Iya. tanpa dibagi duit seperak pun. Abah Anies Iya. seorang. Alhamdulillahirobbil alamin, Iya. tanpa dibayar. Abah Anies Nah. sehat Pak Anies? Sehat ya Abah? Sehat. Abah sehat, Abah ganteng, Abah baik, cinta damai. Setuju. Abah dikatain apa-apa, Abah senyum. Iya. Ada Allahu Akbar Abah, Allah. Iya, Amin iya. ya rabbal alamin. Amin. Nomor tanggal 20 Abah yang dilantik jadi presiden Amin. ya. Dia nomor 1 kalah, tapi gua tetap Bahagia. bahagia. Gua dagang sayur nyari sendiri buat ngempanin anak cucu. Setuju. Setuju. Belum malu. Setuju. Kalau harga pada mahal, lo pada ngeruang-ruang. Gua Siapa yang Prabowo? Tidak ada. Tidak ada. Dua kali loh Prabowo. Siapa yang milih dia? Tidak ada kami milih dia. Prabowo 2 kali kemari, kami tidak mau nengok dia. Dia Iya. ada di Gedung Serbaguna, kami no way. Iya. Pak Jokowi. Kan anaknya
ada tuh? Tidak mau karena masih onces. Onces kapan? Onces tuh masih anak onces nih payah untuk dibina. Iya. Belum enak. Kalau onces belum enak. Iya. Jadi kami mau cari yang betul-betul mampun. Jangan Muhaimin. Oh, Anies Muhaimin, aduh, melihatnya aja udah geter bulu Roma. Bulu Roma kami ada mengeleter. Kalau masih bisa mau ditukar tambah, kami tukar tambahkan. Anies Baswedan. Jadi kami mau jumpa dia. Pak Anies, saya mau jumpa Pak Anies. Tolong dulu keluar Bapak. Jadi ada saja tingkah laku dari para pendukungnya. Jadi ini adalah ras terkuat di bumi ya. Kalau emak-emak yang sudah pegang kendali, bisa repot kita semuanya. Tapi dengan melihat videonya kita iakan sajalah gitu ya. Ini emak-emak maha benar makanya ya. Jadi sekarang kita ke video berikutnya tentang salah satu, ini kita tidak tahu ini pemilu kemarin ya, tentang salah satu tim ses yang ada di situ, salah satu petugas juga, petugas KPU di situ yang diketahui ya melakukan tindakan kecurangan pada saat pemilihan kemarin ya. Jadi gimana video selengkapnya semuanya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia video berikutnya ya. Fakta berikutnya, seorang wanita tertangkap basah mencoblos sebanyak 30 lembar surat suara saat pemilu. 30 Polisi lembar. dan Bawaslu yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku Tagline dan ini diserahkan pendukung ke 01 Gakumdu katanya ya. Untuk diproses Tapi tidak hukum, tahu nih. aksi Kita pelaku diduga dengarkan saja. melibatkan petugas TPS dan para saksi. Petugas kepolisian gagalkan aksi seorang wanita berinisial FD, 23 tahun, yang mencoblos sebanyak 30 kertas suara di dua tempat pemungutan suara Nah, berbeda tuh kan. pada Rabu lalu. Ya. Pelaku dipergoki di tempat pemungutan suara 01, Desa Akelamo, Jinga-Jinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Maluku Utara. Di Maluku. Dari Maluku. rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah anggota kepolisian itu tengah mengamankan surat suara yang dicoblos FD di TPS 01 sebanyak 15 surat suara. Sebelumnya FD telah mencoblos 15 surat suara di TPS 02, namun aksinya tidak diketahui petugas TPS tempat. Polisi kemudian meminta salah satu saksi mengumpulkan surat suara tersebut yang berada di balik bilik suara. Ya. Aksi ini diduga turut melibatkan sejumlah anggota KPPS dan saksi. Bukan pelanggarannya yang dilakukan Semua terlibat ya. salah satu semua TPS terlibat di jadi. Desa Kelamo Jinga-Jinga, Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat itu dilakukan pada hari H pemungutan suara. Jadi ada indikasi pencoblosan surat suara sisa yang melibatkan sisa surat suara sisa ya. jajaran KPPS dan saksi yang ada di TPS tersebut. Dan sejauh ini telah dilakukan penggalian informasi oleh teman-teman Gakumdu di Kabupaten Halmahera Barat. Kasus ini telah ditangani Sentra Gakumdu Halmahera Barat. Jika terbukti, pelaku hingga petugas TPS terancam pidana pemilu. Bastian Huamual melaporkan untuk NET. Wah, ini sih bahaya ya. Bahaya nih kalau sudah begini ya. Ini adalah bentuk kecurangan. Tapi kita tidak tahu paslon berapa yang melakukan tindakan kecurangan. Tapi yang jelas tidaknya di situ tuh pendukung 01 katanya. Ya, tuh pendukung 01. Jadi kalau ada pernyataan kemarin memang dinyatakan bahwa saling tuduh ya untuk melakukan kecurangan. Ada juga pendapat bahwa semua melakukan kecurangan. Tapi yang lebih parah ketika melakukan kecurangan masih saja kalah. Nah, itu yang lebih menyedihkan ya. Kita ke video berikutnya. Aduh. 2024 Siapa lagi yang ngedit ini? Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan, bahwa etika dijunjung tinggi. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Wakil Presiden. Bahwa saat ini kita di persimpangan jalan. Presiden 2024 Anies Presiden. Boleh nggak ketawa sih? Nggak Yang boleh ya. serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Anies jadi presiden. Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan, bahwa etika dijunjung tinggi. Berada pada posisi oposisi. Saya tidak peduli. Saya tidak akan tinggal diam Anda Prabowo. Aktivis 98 Kasus di kayaknya nih. Papua
Ada teman kami menjadi saksi matanya. Anda membantai di sana. Banyak hal. Kasus HAM. Kasus HAM adalah contoh. Pada 2014 dan 2019 yang dikumandangkan oleh Jokowi pada saat kampanye. Tapi sampai hari ini pengadilannya tidak ada. Malah dia kerja sama. Malah dia dorong jadi presiden. Kebohongan yang luar biasa. Mau sampai kapan negara ini akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dagelan seperti ini? Negara kita tidak akan maju. Sengaja dibuat tidak maju. Karena hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, rekan-rekan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke. Jangan pernah menyerah mendengar hasil pengumuman malam ini, tapi bergeraklah terus sambil kita paralel bergerak dengan para elit politik di parlemen sana di Senayan akan menggulirkan hak angket. Kita kawal hak angket, kalau perlu kita juga demo di depan DPR ketika sidang hak angket itu berjalan. Supaya kita kawal suaranya. Setuju kan kawan? Setuju. Kita jalan terus kawal sidang angket di MPR DPR. Setuju? Setuju. Dari semua daerah kita undang datang. Kalau perlu kita bikin tenda di sana. Kita duduki karena itu rumah rakyat. Rakyat berhak tahu clear proses pemilu yang ini, yang sekarang sedang berjalan ini. Itu rumah wakil rakyat, bukan rumah rakyat, rumah wakil rakyat. Tapi hati-hati dengan statement-statement liar seperti itu ya, karena banyak hal yang sudah dituduhkan kemarin ke Bapak Prabowo, tapi sampai dengan detik ini ya tidak ada satupun yang terbukti dari dari tuduhan itu ya. Jadi yuk kita selalu berpikir jernih, berpikir baiklah. Dari zaman Megawati dulu, kalau memang Pak Prabowo terbukti untuk melakukan hal tindakan-tindakan pelanggaran HAM ini, pasti sudah masuk penjara beliaunya ya. Tapi sekarang alhamdulillah memang tidak terbukti. Sama halnya kemarin juga dituduhkan ya. Ini kan tuduhan-tuduhan dari, mohon maaf, dari pihak luar lah yang menuduhkan hal itu ya kepada Bapak Prabowo. Tapi sampai dengan detik ini belum terbukti itu. Sehingga hati-hati yuk ya dalam berkata sesuatu atau nuduh sesuatu kepada orang lain, kalau nanti tidak terbukti kan tuh bisa jadi bumerang untuk kita yang berbicara ya. Gak ngangkat jawaban ibu ini. Kita juga menghimpun data sebagai wartawan, tapi saya pikir ibu juga orang yang awam dengan informasi, karena ibu jauh-jauh hari datang ke sini, kemudian juga duduk di sini sebagai protes. Berdasarkan data yang dihimpun, Prabowo Gibran memperoleh 96.303.101 suara, Anies Baswedan Muhaimin meraih 40.971.726 suara, dan Ganjar Mahfud 27.041.508 suara. Ini tinggal ditetapkan saja, Bu. Gini, Dek ya, kalau kita bicara dari nurani ya, kita tahu mau dibuatnya 100 juta, 200 juta itu bisa. Karena apa? Dari awal sebelum pemilihan ini sudah tidak benar, tidak jujur. Ya, itu sebenarnya yang kita nggak suka. Dari awal kita tahu udah nggak jujur. Udah memang udah di style bahwa memang kemenangan itu harus seperti itu supaya satu putaran. Ya, kami masyarakat nggak mau tahu dia mau berapa. Yang kita mau KPU itu punya hati nurani untuk menyampaikan itu dengan kejujuran. Berani nggak dia? Ya, jujur gitu loh. Kalau dia jujur, bukan seperti ini hasilnya. Ya, karena kita juga tahu, kita juga lihat kalau memang dibilangnya ini real count, yang main IT mereka, yang ngatur mereka, yang nyetel kepala desa untuk ditakut-takuti, awas kalau memang enggak ini ya. Saya punya loh datanya, karena saya punya kawan-kawan yang kepala desa. Dia enggak ke bawah, dia kepala desa. Kalau KU enggak bisa menangkan di sini, danai 1M itu di ini. Dia ancam-ancam. ASN, saya termasuk yang mengadukan ASN di Sumatera, di Medan, yang udah diapain guru, lapor ke Bawaslu. Tapi Bawaslu cuma bilang begini, akan kita protes, kami terima. Apa itu gitu? Tapi kalau memang misalnya, oke, ini pesta demokrasi. Kalau Jokowi dan kroninya jujur, ya, untuk 02 jujur, kita nggak masalah kalau menang. Siapapun yang menang, kalau dengan kejujuran, kita nggak masalah. Bu, sebentar ya, ukuran kejujuran menurut Ibu apa sih? Ukuran kejujuran yang pertama, dari awal pemilihan udah jelas dia nggak jujur dengan bisa menaikkan Gibran, yang jelas-jelas sudah menyalahi aturan, ya, yang usianya nggak tapi dirubah. Itu jujur nggak? Menurut adik ya. Kemudian di Medan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu pembagian sembako sekarang ini di bansos itu dilakukan dipercepatkan, tapi dengan ada gambar Prabowo Gibran. Cocok nggak itu? Alasannya itu APBN, tapi bansos. Tapi kenapa dilakukan percepatan menjelang di Januari? Kenapa tidak dan pakai warna biru? Dan Jokowi juga bagi-bagi, cocok nggak? Terus presiden, kalau dia memang sebenarnya presiden yang baik, ketika dia mau menaikkan keluarganya, ya dia nggak bisa dong mempromosikan anak-anaknya, anak dia. Kenapa? Dia seorang pimpinan negara. Kalau dia pribadi silahkan gitu loh. Kalau mau pribadi cutilah. Terus kenapa mereka nggak cuti-cuti waktu kemarin itu, sehingga bisa menekan orang-orang pemerintah. Dek, sekarang gini lah, kamu wartawan ya.
Saya tahu, kamu harus bicara sesuai yang ini. Saya bukan orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin dengan yang kayak gitu. Udah tahu gitu. Sekarang gini, masyarakat ini udah tahu sama tahu. Semua udah tahu, nggak usah lagi. Ibu begini-begini, saya bukan orang kampung-kampung. Maaf aja. Jadi istilahnya udah ngerti lah saya gitu. Udah tahu saya apa yang gini. Sekarang ini kita harusnya Jokowi itu turun. Ya Jokowi itu harus lengser, itu aja. Baru ini selesai. Kroni-kroninya itu bukalah mata hatinya. Biarlah Allah yang ini menunjukkan celakanya mereka dan kebohongan mereka. Ibu tahu posisi saya sebagai wartawan, maka Ibu juga tahu juga bahwa saya harus menyampaikan pertanyaan yang mana ini mewakili opini, pandangan, dan keyakinan dari pihak yang berseberangan dengan Ibu. Mereka mengatakan, Bu, termasuk tadi orasi di sebelah, Ibu juga lihat kan, mereka mengatakan bahwa apa yang Ibu lakukan di sini adalah sebagai bentuk kekecewaan dan nggak legowo aja, karena calon yang Ibu dukung nggak menang. Oh salah seperti itu. Saya kemari bukan atas nama Anies atau atas nama Ganjar, tapi kita merasa sebagai rakyat demokrasi kita sudah diperkosa. Ya, demokrasi kita sudah dihancurkan. Kita tidak lagi punya demokrasi yang real. Saya kan udah bilang dari tadi, kalau Prabowo menang dengan yang sejujurnya, saya nggak berapa peduli siapapun yang jadi presiden, asal yang presiden itu baik, bisa memberi kemakmuran buat rakyat, bisa adil, dan tidak dinasti seperti ini gitu loh. Ini dipaksakan gitu. Dan aneh menurut saya gitu. Ada yang seperti ini, kita kan mengikuti terus perkembangan. Bu, ini kan setelah nanti ditetapkan, kalaupun memang malam hari ini akan ada 3 hari waktu nanti untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ataupun sengketa pemilu lah. Ibu merasa bahwa Mahkamah Konstitusi masih menjadi tempat yang bersih, ladang yang datar, maksudnya lapangan yang datar, tempat yang bisa dipercaya oleh publik untuk menyelesaikan persoalan ini. Gini ya, memang kita udah tahu lah kondisinya. Tapi artinya begini, sebagai masyarakat yang baik ya, atau mungkin kan itu yang bisa mengajukan nanti kan orang paslon yang kalah kan mereka tim pemenangan. Biarkan mereka melakukan kerjanya secara konstitusional ya, kita percayakan, silahkan lakukan. Nah rakyat juga mungkin punya hal yang mereka lakukan ya. Kalau apa yang mereka lakukan jangan tanya saya, karena saya bukan pemimpin dari seluruh gerakan ini ya. Tapi kita lihat aja nanti kawan-kawan maunya gimana, kita akan membersamai kita juga. Saya menanya Ibu karena Ibu adalah warga negara yang punya hak untuk bersuara. Betul. Karena Ibu punya hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang merdeka berpendapat dan bersuara. Dan apa yang Ibu sampaikan saya hargai dan kami hormati. Terima kasih ya atas komitmen. Tapi satu hal saya harus sampaikan, Bu. Saya khawatir kalau keluarga di kampung di Medan atau kemudian keluarga yang ada mungkin di sekitar Jakarta nggak khawatir keadaan Ibu malam-malam sampai di sini? Oh enggak lah, biasalah. Kalau kita itu memang mau mati ya mati, dimanapun bisa. Kalau itu enggak deh. Apa yang saya takutkan? Saya nggak pernah takut kecuali pada Allah. Itu aja. Pertanyaan itu sebagai bentuk perhatian kami. Oke, sip. Thank you. Saya justru senang kayak gini. Oke, Bu, makasih ya. Tapi hati-hati ya Bu ya. Semoga nanti semuanya berjalan aman dan tertib, Bu. Itu ya. Jadi selalu statement-statement inilah yang dibangun, bahwa selalu mengatakan bahwa bukan masalah siapa yang menang siapa yang kalah, tapi pada saat demo kan yang lebih ditonjolkan adalah pasangan masing-masing. Entah itu pasangan paslon nomor 1 atau paslon nomor 3, itu yang jadi persoalan. Tapi begitu ditanyakan, ini bukan masalah siapa yang akan jadi presiden. Yang lucu adalah kalau kita tahu yang sebenarnya siapa yang mengusung Gibran, siapa yang mencalonkan Gibran, yuk sedikit terbukalah. Karena sebenarnya waktu ada desas-desus Gibran mau dicalonkan, Anies ke Gibran loh untuk meminta itu gitu. Anies minta loh Pak Anies. dan sebenarnya yang ide untuk Gibran kan dari pihak 03 juga. jadi sekarang yang disalahkan adalah Prabowo dan Jokowi. Aduh, yuk dewasa sedikit lah dalam berdemokrasi ya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali dan percaya kepada Tuhan itu, bahwa ini adalah ketetapan Tuhan sebenarnya. Kita ingat dulu kurang apa AHY dulu, tapi kan memang garis takdir, garis langit memang belum nyampe ke sana gitu kan. Dan sekarang Gibran punya kesempatan di situ ya, memang Gibran sudah digariskan. Kalau kita percaya Tuhan bahwa segala sesuatu ini terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Oh ini mama yang mau ngeliwet Indonesia ya, kalau paslon nomor 1 menang. Nanti kita koordinat, ini semua teman-teman yang ada di sini jadi koordinatornya. Kita ngeliwet se-Indonesia. Jadi kita siarankan secara langsung. Lucu loh ini, ya kan? Nah, jadi kita siarkan secara langsung di setiap daerah, ngeliwet, nah ya kan, ngeliwet nasional. Oh nanti saya buat flyernya, boleh? Oke. Kita merayakan kemenangan Bapak Anies Baswedan dengan ngeliwet nasional, dan disiarkan harus disiarkan secara langsung di platform TikTok masing-masing. Keren itu, oke. 01 Cikarang Kak, patungan kakakku, patungannya kalian patungan gitu maksudnya, kalian patungan bayarin kita gitu.
Tiket-tiketnya, Masya Allah, terima kasih. Makasih. Tiket-tiketnya. Hari ini kita ngobrolnya nyantai aja ya. Boleh sih. Jadi kalian patungan semua untuk biaya kita ke JIS. Oke, nggak apa. Ada Kak yang deket JIS dari panitia Riko 3. Jokowi itu pantatnya emang dibakar. Penjahat Itu bahasanya ya. Ini Oma udah jilbab loh. Aduh Bu. Sebenci-bencinya ibarat kata tuh? gitu ya. Sebenci-bencinya saya sama Pak Joko Widodo. Saya tuh nggak bakalan sampai berani bilang begitu. Karena walau bagaimanapun dia tetap kepala negara kita. Karena jadi pemimpin itu nggak mudah Bu. Nggak mudah untuk memahami keinginan rakyatnya. Nggak mudah untuk apalagi rakyat kayak gini ya. Nggak mudah untuk menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menjadi sebagai benteng untuk rakyatnya. Nggak mudah Bu sebenarnya. Kalau ibarat kata ibu dipilih menjadi seorang presiden pun, saya rasa apa yang sekarang dilakukan Pak Jokowi akan dilakukan ibu juga. Jadi kalau menurut saya sih lebih hati-hati aja sih Bu. Ini tuh udah termasuk sebagai sebuah ancaman ya terhadap seseorang, apalagi terhadap kepala negara. Berorasi sih boleh Bu ya, boleh banget. Itu hak setiap rakyat Indonesia untuk memberikan aspirasi terhadap siapapun, termasuk terhadap kepala negara itu sendiri. Tapi cuman kalau misalkan mengeluarkan kata-kata seperti ini udah termasuk pengancaman, ya kan? Termasuk sudah sebagai sebagai kejahatan lah kalau menurut saya. Jadi bukan Pak Jokowi yang melakukan kejahatan, tapi ibu yang melakukan kejahatan melalui ancaman. Jadi sewajarnya saja sih kalau menurut saya, kalau mau mengutarakan unek-unek soal kehidupan di negara ini, bisa aja Bu. Ya istilahnya ya gimana sih kalau orasi yang sewajarnya lah untuk ditumpahkan melalui demo tersebut kepada pihak terkait, seperti kepada ketua DPR, MPR, bahkan sampai ke kepala negara. Cuman kalau udah seperti ini udah termasuk ancaman kayaknya. Jadi hati-hati aja ya Bu ya. Mudah-mudahan nggak sampai masuk ranah hukum lah. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi masih ngasih kompensasi keringanan dan ini tidak dibawa ke ranah hukum. Ya, hati-hati Bu. Ibu punya keluarga di rumah, punya anak dan suami. Lantas kalau semisalkan ini sudah dimasukkan ke jalur hukum, lalu ibu dihukum sesuai apa yang menjadi ketentuan hukum di Indonesia terkait tentang masalah ancaman tersebut, gimana nasib anaknya, gimana nasib suaminya, gimana nasib keluarga ibu, gimana nasib keluarga besar ibu. Jadi saya harap lebih berhati-hati lagi. Orasi boleh, tapi harus ada batasannya Bu. Nggak sampai begini. Itu bisa membahayakan diri ibu sendiri. Terima kasih. Ya harus hati-hati ya dalam menyampaikan segala sesuatu. Nanti kalau misalnya ini kan bahasa-bahasa seperti sudah kelewatan sih. Dan kalau misalnya aparat sekarang mengambil tindakan, pasti dah aparat tidak adil, terus presiden nggak ada, pasti salah begitu gitu. Tapi coba deh cek bahasanya, terus tingkah lakunya dalam menyampaikan sesuatu itu kan sudah kelewatan batas ya. Jadi jangan sampai, apalagi ini momen belum puasa nih, yuk kita damai yuk ya Allah ya Robbi ya. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan dari KPU, menjadi keputusan dari Bawaslu itu sudah final ya, dan dikasih kesempatan tuh kalau memang tidak terima dengan hasilnya sekarang, ada juga jalur yang lain yang bisa ditempuh yang secara baiklah ke MK kemana gitu kan, biar terciptalah keadilan sosial di negara kita ini. Oke semuanya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.